selamat datang di channel Xiaoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battle Talk The Heaven Season 5 episode 104. Oke, tanpa basa-basi kita langsung bahas ke videonya. Pertarungan Xiaoyan melawan Feng Jing'e terjadi begitu hebat. Mereka berdua adalah puncak di generasi muda yang sama-sama jenius dan memiliki kekuatan Douzong. Tak terhitung jumlah orang kaget melihat pertempuran mereka berdua. Feng Jing'e juga tidak mau tinggal diam saja saat ini. Dia berkata, "Xiaoyan, satu jari akan merenggut nyawamu." Jari pembunuh angin, salah satu teknik Dou paling mematikan di dalam pavilion petir angin. Segera, serangan Feng Jing'e bertabrakan dengan kekuatan api Xiaoyan. Tabrakan kekuatan itu benar-benar luar biasa. Para penonton tahu dengan jelas kekuatan jari pembunuh angin pavilion petir angin. Namun, mereka tidak menyangka, bahkan setelah digunakan dengan Feng Jing'e, itu masih terhalang oleh teratai api Xiaoyan yang belum pernah terdengar. Feng Zunzi kaget berkata, "Orang tua itu tidak ada teknik ini. Jangan bilang kalau Xiaoyan telah mempelajari teknik Dou ini dari tempat lain." Tapi, mengapa? Bahkan aku belum pernah mendengar tentang teknik Dou yang begitu kuat. Tidak heran dia dipilih oleh orang tua itu, yang memiliki ekspektasi yang tinggi. Bakat Xiaoyan jauh lebih besar daripada Han Feng. Orang ini telah menerima jari pembunuh angin Feng Jing'e. Tang Yin dan Mu Qingluan kaget melihat Xiaoyan dapat menahan serangan dari Feng Jing'e. Xiaoyan tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang lebih besar. Sedangkan Feng Jing'e, matanya berubah menjadi sedingin es. Setelah melihat teratai api hijau giok yang indah ke arahnya dengan cara seperti kilat. Ledakan teratai api tidak bisa ditahan, menyebabkan penghalang cahaya hancur dan sisa api masuk dan bertabrakan dengan burung ponik. Feng Jing'e kemudian mendarat di tubuh burung ponik. Dengan keadaan tubuh bergetar saat cahaya merah memasuki cahaya, tetapi Feng Jing'e telah bangkit dari kekuatan bintang Douzong menjadi bintang 3 Douzong. Xiaoyan tiba-tiba muncul ke arena dan mengeluarkan Skyfire 3 Mysterious Chance. Xiaoyan heran. Ia merasa Skyfire 3 Mysterious Chance hanya memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang. Xiaoyan mengerti kenapa jarak setiap bintang kelas Douzong jauh lebih besar daripada kelas Douhuang. Saat menggunakan teknik rahasia yang sama, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Feng Jing'e sebenarnya mampu meningkatkan kekuatannya lebih dari 2 bintang. Sepertinya teknik rahasia yang ia gunakan pasti cukup tinggi. Seharusnya itu sedikit lebih kuat daripada Skyfire 3 Mysterious Chance milikku yang tidak lengkap ini. Ia perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan Skyfire 3 Mysterious Chance. Xiaoyan bergumam lagi dengan keadaan menatap Feng Jing'e. Karena sudah begini, wajar kalau aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Menentukan pemenang adalah yang terpenting. Xiaoyan ragu burung poni ini memberikan perasaan seperti setan. Dengan keadaan menatap Xiaoyan menyebabkan energi Du di sekitarnya menjadi agak kacau. Tubuh Xiaoyan menjadi dingin setelah menatap ikon poinik berwarna hitam. Xiaoyan mengerti bahwa Feng Jing'e mirip dengan Mu Qingluan karena berdua sama-sama bukan manusia. Ini pertama kalinya Xiaoyan bertemu Magical Beast yang memiliki tekanan seperti itu selama bertahun-tahun. Sesaat kemudian, Feng Jing'e menunjuk Xiaoyan dari kejauhan. Dengan kekuatan yang menakutkan, ia menembak dengan keras ke arah Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mau melakukan sesuatu, ia kaget. Xiaoyan tanpa sadar mengutuk hatinya. "Sialan, kenapa wanita ini adalah anggota dari suku Heaven Demok Ponik?" Feng Zunzi kaget ketika dia melihat ikon ponik di punggung Feng Jing'e. Dia berkata, "Tidak disangka, dia adalah seseorang dari suku Heaven Demok Ponik. Tidak heran kamu perlu bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya." Lei Zunzi juga bergumam, Xiaoyan ini benar-benar bukan orang biasa untuk memaksa Jing'e menggunakan keterampilan rahasia sukunya. Kemudian Lei Zunzi melanjutkan berkata, "Feng Zunzi seharusnya tidak gegabah. Kamu mungkin tidak takut dengan pavilion petir anginku, tetapi Jing'e adalah orang dari suku Heaven Demok Ponik. Suku Heaven Demok Ponik kemungkinan tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padanya. Kamu harus tahu betapa kuatnya suku itu. Yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk pavilion bintang jatuh." Feng Zunzi tersenyum berkata, "Apakah kamu mengancamku?" Lei Zunzi berhati-hati ketika melihat senyuman Feng Zunzi. Bagaimanapun, Feng Zunzi adalah Douzun yang paling kuat. Reputasinya juga sangat tinggi di Central Plains ini. Dia berkata, "Aku tidak bermaksud mengancammu, namun kita seharusnya tahu akan hal ini." Feng Zunzi dengan tenang berkata, "Aku tidak akan menindasnya. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dalam pertempuran ini." Lei Zunzi bertanya,
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan akan menjadi tandingan Qing'er? Qing'er yang telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya, bahkan beberapa tetua pavilion petir angin tidak dapat mengalahkannya, apalagi Xiaoyan yang baru saja menerobos kelas Douzong beberapa waktu yang lalu. Feng Zunze tersenyum. Kalau begitu, mari kita tunggu saja hasilnya. Xiaoyan di pertandingan tanpa sadar mengutuk di dalam hatinya saat ia merasakan esensi darah Heaven Demokponik yang telah ia murnikan sebelumnya. Jika Feng Qing'er tahu bahwa dia memiliki darah suku Heaven Demokponik di tangannya, pasti akan mengundang banyak masalah. Bagaimanapun, kekuatan Heaven Demokponik sangat kuat, lebih daripada 4 faksi pavilion. Dia berusaha menahan gejolak esensi darah itu. Namun, pertarungan terus berlanjut. Feng Qing'er mengeluarkan api ponik hitam memiliknya. Xiaoyan kaget. Api macam apa ini? Ini seharusnya bukan api surgawi. Jika tidak, api surgawi di tubuhku akan merasakan sesuatu. Namun, kekuatan api ini tidak lebih lemah daripada api surgawi. Xiaoyan, tidak ada yang bisa menghindar dari kekuatan ikon suci. Ia akan mengikutimu seumur hidup. Segera, Xiaoyan menggunakan teknik gerakan 3000 petir tingkat tertinggi untuk menghindar dan lari dari serangan tajam Feng Qing'er tersebut. Namun hal ini juga bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan masalahnya. Xiaoyan mengeluarkan 3 api surgawi miliknya. 3 jenis api surgawi. Lei Zunze, Feng Zunze, Jian Zunze, dan Huang Chuan Zunze kaget. Mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi. Feng Zunze teringat Lao Yao tentang teknik ini dan bergumam. Mungkinkah ini mantra api? Orang tua itu bahkan mengajarkan metode seperti itu kepada Xiaoyan. Munculnya 3 jenis api surgawi membuat heboh arena pertarungan. Hanya ada beberapa orang yang mengenali 3 jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui asal mula inti api, mereka tetap tahu kekuatan mengerikan dari 3 api surgawi tersebut. Segera, Xiaoyan melanjutkan untuk menggabungkan 3 api surgawi tersebut, membuat aura kekuatan yang sangat menakutkan dari tindakan Xiaoyan yang menggabungkan 3 api surgawi di depan semua orang. Lei Zunze dan yang lainnya terkejut. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari teratai api 3 warna. Orang ini, bagaimana dia bisa melepas teknik Dao yang begitu kuat? Feng Zunze menganggukkan kepalanya tersenyum melihat Xiaoyan. Penglihatan teman lamanya itu benar-benar setajam sebelumnya. Pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Teratai 3 warna akhirnya berhasil terbentuk. Segera, Xiaoyan melemparkannya kepada Feng Qing'er tanpa ragu. Feng Qing'er yang merasakan kekuatan menakutkan dari teratai api itu akhirnya sadar bahwa sepertinya dia telah meremehkan Xiaoyan sejak awal. Dia selalu berpikir bahwa Xiaoyan mengandalkan bantuan kekuatan orang lain untuk melakukan pencapaiannya yang mengejutkan. Namun, sekarang apapun itu sudah terlambat. Segera, Feng Qing'er menggunakan teknik ikon Holy Demokponik Bell. Teknik ini adalah teknik pertahanan rahasia klan Heavenly Demokponik yang diturunkan dari zaman kuno. Itu diciptakan oleh leluhur Douzeng dari Heaven Demokponik. Kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Ia memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, dan sangat merepotkan untuk ditangani. Itu adalah teknik khusus klan Heaven Demokponik yang hanya dapat digunakan oleh seseorang dengan garis keturunan dari Heaven Demokponik. Feng Zunze melihat Demokponik Bell yang sangat besar itu. Demokponik Bell Feng Qing'er mungkin kuat, tapi kekuatan lotus api 3 warna itu juga sama menakutkannya. Feng Zunze sendiri yakin bahwa Xiaoyan akan bisa menang. Segera, ledakan besar terjadi. Kekuatan Egri Buddha Lotus Flame dengan 3 inti api Xiaoyan benar-benar terlalu menakutkan. Ledakan itu bahkan bisa membuat arena pertarungan hancur lebur. 4 Douzun yang melihatnya juga kaget dengan teknik yang dikeluarkan Xiaoyan ini. Fei Tian sendiri yang melihatnya tidak bisa berkata apapun. Orang ini benar-benar menakutkan. Akibatnya dari ledakan itu, bahkan teknik Demokponik Bell pun retak dan hampir hancur. Lei Zunze kaget. Bagaimana mungkin? Dia tahu dengan jelas kekuatan dari Feng Qing'er yang menakutkan. Namun, dia benar-benar akan dikalahkan saat ini. Setelah itu, Feng Zunze tersenyum. Xiaoyan sejak awal sangat memuaskan. Awalnya dia mengira selama Xiaoyan tidak kalah terlalu buruk dari Feng Qing'er, itu sudah cukup baik. Dia tidak pernah berpikir Xiaoyan akan bisa mengalahkan Feng Qing'er. Meskipun dia tahu Xiaoyan memiliki sesuatu yang luar biasa agar Yao Lao menerimanya sebagai murid.
Dia juga sadar bahwa Feng Qing'er bukanlah orang biasa. Menjadi keturunan dari suku Heaven Demonic, kekuatan bertarungnya jauh melebihi orang lain yang berada di level yang sama dengannya. Qian Zunze dan Huan Chuan Zunze di sampingnya juga terkejut. Jelas, Xiaoyan melebihi harapan mereka dengan memecahkan Demonic Bell. Entah apa latar belakang orang ini, dia benar-benar mempunyai teknik Dao yang sangat kuat. Bakat seperti itu cukup menakutkan. Terlepas dari beberapa berbakatnya seseorang, agar seseorang mencapai ini pada usia seperti itu, seseorang akan membutuhkan seseorang guru yang luar biasa. Selain itu, tidak banyak orang tua yang bisa mengajarkan muridnya seperti itu, bahkan di Central Plains. Namun tampaknya tidak ada dari mereka yang memiliki murid bernama Xiaoyan. Di tepi arena, Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen juga kaget. Apalagi dia sebelumnya, Xiaoyan menggunakan teknik ini saat bertarung dengannya, kemungkinan Wang Chen akan mati. Setelah ledakan itu mulai menghilang, segera terlihat keadaan dari mereka. Melihatnya Feng Qing'er yang terluka cukup parah akibat teratai api sebelumnya. Namun, Xiaoyan tidak akan memberikan waktu bagi musuh untuk beristirahat. Segera, Xiaoyan meninju dan setelahnya menginjak kepala Feng Qing'er di depan semua orang. Namun sayangnya, itu adalah tubuh avatar dari Feng Qing'er. Xiaoyan segera menyadari, dia berkata, "Siapa yang ingin kamu tipu dengan tubuh ilusi 3000 petir tingkat pemula?" Xiaoyan langsung memukul dengan keras tubuh asli Feng Qing'er. Hari ini adalah pertama kalinya dia dikalahkan dengan cara yang memalukan selama bertahun-tahun ini. Xiaoyan tidak segan membunuh siapapun, bahkan sekarang dia benar-benar mencekik leher Feng Qing'er. Seluruh gunung petir menjadi sunyi saat ini. Hasil akhir ini melebihi harapan semua orang. Reputasi adalah kekuatan Feng Qing'er adalah sesuatu yang semua orang sadari. Namun, wanita berbakat dari pavilion petir angin ini yang hanya muncul sekali setiap abad dikalahkan di tangan pemuda bernama Xiaoyan ini. Semua orang kaget, terutama Lei Zunze. Dia juga tidak mengharapkan Feng Qing'er dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Fei Tian juga tidak berkata apapun di hadapan kekuatan besar Xiaoyan. Dibandingkan dengan mereka, Fei Zunze sendiri sangat bangga dengan pencapaian dari Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa teman lamanya bisa mendapatkan murid yang luar biasa seperti ini. Di arena pertandingan, Feng Qing'er di bawah cekikan Xiaoyan yang masih berusaha untuk melawan dengan api hitam poniknya, namun itu tidak berguna di hadapan api surgawi milik Xiaoyan. Di dalam situasi ini, dan Feng Qing'er masih berani melawannya, Xiaoyan berkata, "Apa kamu kira aku tidak berani membunuhmu?" Namun, beberapa saat kemudian, esensi darah yang sebelumnya didapatkan oleh Xiaoyan dari mayat Heavenly Demon Poinek bereaksi terhadap darah murni Feng Qing'er. Mungkin semua orang tidak sadar, namun itu berbeda dengan Feng Qing'er sebagai keturunan Demon Ponik kuno. Dia menyuruh Xiaoyan agar menyerahkan esensi darah tersebut kepadanya. Namun, Xiaoyan berusaha menolaknya dan meyakinkan bahwa dia salah. Terjadi perdebatan antara mereka berdua di arena pertarungan yang membuat orang lain juga sadar. Segera, Lei Zunze turun tangan untuk menanyakan apa yang terjadi. Feng Zunze juga segera muncul di samping Xiaoyan. Dia segera berkata, "Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah kompetisi. Meskipun kamu adalah anggota Heaven Demon Ponic, jangan berpikir bahwa Heaven Demon Ponic dapat mengalahkan Central Plains ini tanpa rasa takut." Feng Qing'er segera menjawabnya, "Feng Zunze, aku tidak berbohong. Aku tadi merasakan darah esensi Ponic kuno klanku. Dengan statusmu, kamu harusnya tahu aturan klan Heaven Demon Ponicku. Mayat ataupun yang berhubungan dengan klan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Darah esensi Ponic kuno ini harus dimurnikan dari garis keturunan Demon Ponic klanku. Jika masalah ini menyebar ke klanku, pastinya klanku akan turun tangan." Orang yang mendengarnya juga terkejut termasuk Feng Zunze sekalipun. Bahkan, klan Heaven Demon Ponic lebih menakutkan dari kekuatan 4 pavilion. Xiaoyan masih berusaha menghindar dan menolak dakwaan dari Feng Qing'er tersebut. Sehingga akhirnya Feng Qing'er memaksa agar dia sendiri memeriksa cincin penyimpanan Xiaoyan. Segera, Feng Zunze langsung berkata, "Meskipun pavilion bintang jatuh tidak dapat dibandingkan dengan suku Heaven Demon Ponic, bukan berarti mereka dapat melakukan apapun yang diinginkan. Ingin mencari cincin penyimpanan orang lain hanya dengan kata-katamu saja. Sepertinya tidak ada yang bisa menanggung ini begitu saja." Feng Qing'er sendiri tidak bisa melawan Feng Zunze karena itulah dia berkata, "Tidak apa-apa jika kamu tidak menginginkan Qing'er untuk mencari cincin penyimpanannya. Namun, aku menggunakan teknik khusus deteksi esensi darah sesuai aturan klanku. Jika benar-benar tidak ada, aku bisa meminta maaf atas tindakanku."
Permintaan ini masih masuk akal, namun Feng Zunze masih khawatir jika Xiaoyan benar-benar memiliki darah esensi itu. Teknik deteksi ini hanya akan bereaksi terhadap darah esensi Poinik kuno. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Segera, Xiaoyan juga menyetujui permintaan dari Feng Qing'er. Ya, baiklah. Saya cukupkan sampai sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battletoad The Heaven Season 5 episode 104. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.